Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwal muslimin wal muslimat di mana saja yang berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat bertemu lagi dengan channel saya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi ladang amal dan menjalin silaturahim. Mudah-mudahan jalinan tali silaturahim ini kekal dari dunia sampai akhirat. Ya muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang fadilah dan keutamaan mengerjakan ibadah sholat. Entah itu ibadah sholat wajib ataupun sholat sunat, maka dikupas di sini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Beliau berkata dalam hadisnya, An Abdullah bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata bin Umar, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, kata Nabi, innal abda idza qoma ila salati wa qala Allahu akbar kharaja min dunubihi kayama batumu. Sesungguhnya seorang hamba ketika ia berdiri mengerjakan ibadah sholat dan ia pun takbir mengawali masuknya sholat, Allahu Akbar, maka kata Nabi, kharaja min dunubihi kayoma badhum, keluar dari para dosanya seperti halnya ketika ia keluar dari rahim ibunya. Dibersihkan dosa-dosanya seperti ketika ia lahir dari ibunya. Ikhwan muslimin yang dirahmati Allah, betapa dahsyatnya fadilah dan keutamaan sholat. Lalu kata Nabi, wa idza qala Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ketika ia berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kataballahu lahu bi kulli sa'ratin ala badanihi hasanatan. Setelah ia takbir membaca iftitah, lalu ia membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka kata Nabi, akan Allah tuliskan baginya setiap helai rambut, setiap helai bulu yang ada pada tubuhnya akan dituliskan satu kebaikan. Setiap helai rambut yang ada pada diri kita akan dituliskan oleh Subhanahu wa taala, akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat satu helai rambut, satu kebaikan bagi orang yang ketika ia sholat membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa Anda bayangkan ya muslimin, berapa ratus ribu ataupun juta bulu atau rambut yang ada pada tubuh kita. Sehelai rambut yang ada pada tubuh kita ketika sholat membaca ta'awudz, maka Allah berikan tiap helainya satu kebaikan. Ikhwan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja Anda berada. Wa idza qara'al Fatihata fakana mahaja wa tamar, setelah ia membaca ta'awudz kemudian membaca Fatihah, kemudian ia membaca Fatihah, wa idza qara'al Fatihah, dan ketika ia membaca Fatihah fakana mahaja wa tamar, maka Allah sediakan seperti hanya ia melaksanakan ibadah haji dan umrah. Pahalanya seperti mengerjakan haji dan umrah ketika ia membaca Fatihah di dalam salatnya. Masya Allah. Ikhwan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyatnya, betapa Allah memberikan kepada hambanya segitu banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah pada hamba-hambanya yang taat kepadanya. Selanjutnya kata Nabi, wa idza raka fakana ma Wa idza raka fakana ma tasaddaqu biwaznihi
zahaban. Ketika ia ruku, setelah beres membaca surat, kemudian ruku, Allahu Akbar, maka Allah menyediakan pahala nama tasaddaqo biwaznihi zahaban. Seperti orang yang bersedekah menyedekahkan emas seberat badannya. Orang yang ruku dalam sholat pahalanya seperti menyedekahkan emas seberat badannya. Kalau seandainya orang yang sholatnya itu gemuk, badannya kira-kira 1 kintal, maka Allah memberikan pahala kepada orang tersebut seperti menyedekahkan emas yang beratnya 1 kintal. Beruntung bagi orang-orang yang gemuk. Ataupun ketika ia badannya kurus, diperkirakan cuma 45 kilo, ia ruku, maka seolah-olah ia bersedekah dengan emas seberat badannya. Kalau 40 kilo, seperti menyedekahkan emas 40 kilo. Kalau 1 kintal badannya gemuk, maka seperti menyedekahkan emas yang beratnya 1 kintal. Masya Allah, berapa miliar harganya. Ikhwan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, wa idza qala subhana rabbiyal azimi fakana ma qara'a kullu kitabin nuzila minas sama. Ketika seorang sholat membaca, dalam rukunya membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maka pahalanya pakana ma qara'a kulla kitabin nuzila sama, seperti orang yang membaca kitab yang diturunkan dari langit, seperti membaca kitab samawi, seperti membaca kitab Zabur, seperti membaca kitab Taurat, seperti membaca kitab Injil, seperti membaca kitab Al-Quran. Orang yang ketika sholat ia ruku membaca subhana rabbiyal azim bihamdi. Ikhwan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata Rasul, wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Setelah ruku ia pun iktidal mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka kata Nabi, nadoro ilaihi birrahmah, Allah akan memandangnya dengan rahmat. Dipandang oleh Allah dengan kasih sayang. Barang siapa yang dipandang oleh Allah dengan sayang, barang siapa yang dipandang oleh Allah dengan rahmat, maka dipastikan orang tersebut akan selamat dunia akhirat. Ikhwan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres ia iktidal, kemudian ia sujud, kata Rasul, wa idza sajada a'tahullahu ta'ala bi adadil insi wa jini hasanatin. Ketika ia sujud, Allahu Akbar, bersujud, maka kata Nabi, Allah akan memberikan kepadanya kebaikan, akan memberikan kebaikan yang banyaknya seperti bilangan jin dan manusia. Akan diberikan kebaikan yang banyaknya seperti bilangan jin dan manusia yang ada di muka bumi ini. Anda bayangkan berapa miliar banyaknya jin, berapa miliar banyaknya manusia. Orang yang sujud, pahalanya, kebaikannya akan diberikan kepadanya banyaknya seperti bilangan manusia dan jin. Ikhwan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi, wa idza qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam sujud ia membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Fakana ma'ataqo bi kulli suratin wa ayatin raqabatan. Membaca tasbih dalam sujud pahalanya seperti memerdekakan abid
dalam setiap ayat dan surat yang ia baca, dengan bilangan ayat dan surat yang ia baca akan menjadikan pahala seperti memerdekakan hamba sahaya. Kalau ayatnya satu, ketika sholat membaca ayatnya banyak, berarti seperti ia memerdekakan hamba saya yang banyak. Kalau ia surat, seperti ia memerdekakan hamba saya sebanyak surat yang ia baca. Ikhwan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa hebat dan dahsyatnya ibadah salat. Makanya janganlah ditinggalkan salat, terutama salat 5 waktu. Ikhwan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza tasahada a'tahullahu sawabas sabirin. Ketika ia tasawuf, membaca tasahud, membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, maka Allah berikan pahala sawabas sabirin, pahala orang-orang yang sabar. Diberikan pahala orang-orang yang sabar. Kita semua tahu orang-orang yang sabar akan berada di sisi Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jika muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul, wa idza salama putiyat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhulu min ayha sa'a. Ketika ia bersalam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka dibukakan baginya 8 pintu surga. Pintu surga yang 8 banyaknya dibukakan baginya. Bagi orang-orang yang keluar dari sholat dengan membaca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dibukakan pintu surga yang 8. Silahkan masuk, mau dari pintu mana. Silahkan masuk, mau lewat pintu mana, silahkan. Dipersilahkan bagi orang-orang yang keluar dari sholat membaca assalamualaikum warahmatullah. Ikhwan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita kerjakan sholat, kita dirikan sholat dimanapun kita berada, dalam situasi apapun. Jangan coba-coba meninggalkan sholat. Karena kata Nabi, sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti ia mendirikan agamanya. Orang yang meninggalkan sholat berarti ia sama dengan menghancurkan agamanya. Bahkan saya melihat, membaca dalam sebuah tukilan bahasanya, ketika seseorang meninggalkan sholat satu waktu saja meninggalkan sholat, maka akan dimasukkan ke neraka oleh Allah lamanya 11.520 tahun. Satu waktu. Itu cuma satu waktu. Apalagi kalau selamanya tidak sholat, Masya Allah. Meninggalkan satu waktu saja diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka lamanya 11.520 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa sholat tiap hari, tiap waktu, berjamaah, awal waktu. Insya Allah, kalau demikian kita kerjakan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu yahdi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.